Polemik tentang sambutan terhadap 44 biksu tudong di Masjid Baitur Rahmah, Bengkal, Temanggung telah menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Sebagian besar menyambut hangat semangat toleransi itu. Misalnya netizen yang bernama Ustadz Ahong atau yang bernama asli Ibnu Haris. Dia menanggapi positif sikap toleran masyarakat pada para biksu itu. Tapi ada juga yang mengkritik dan menyebut hal itu kurang pantas. Misalnya Ketua MUI Holil Nafis. Dia menyatakan bahwa tindakan tersebut kebablasan karena masjid seharusnya hanya digunakan untuk ibadah umat Islam, bukan untuk keperluan yang lainnya. Menurutnya ada ruangan lain yang lebih tepat untuk menyambut tamu non-muslim. Pendapat Holil Nafis ini mencerminkan pandangan yang sangat ketat mengenai fungsi masjid dan bagaimana interaksi dengan pemeluk agama lain seharusnya dilakukan. Dia menyarankan bahwa bentuk toleransi yang lebih tepat adalah dengan memberikan ruang kepada umat agama lain untuk beribadah tanpa melibatkan rumah ibadah umat Islam. Sekilas pandangan ini seolah bijak dan tepat syariat. Padahal kalau dikontraskan dengan perilaku Nabi Muhammad SAW dulu, pendapat ini menyimpang terlalu jauh. Apalagi jika melihat fakta, para biksu itu ternyata tidak masuk ke dalam ruang utama masjid, melainkan hanya berada di teras masjid. Tapi kalaupun mereka masuk ke dalam masjid, sebenarnya juga tidak masalah. Pandangan ini bertentangan dengan beberapa contoh dari sejarah Islam yang menunjukkan sikap toleransi yang lebih inklusif. Misalnya dalam kitab At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad, dikisahkan bahwa Nabi Muhammad menyambut utusan Kristen dari Najran di Masjid Nabawi. Ketika waktu kebaktian tiba, Nabi mempersilahkan mereka untuk melakukan kebaktian di dalam masjid. Awalnya ketika non-muslim itu hendak beribadah, para sahabat keberatan. Tapi Nabi memberikan perintah untuk membiarkan mereka. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memberikan contoh toleransi yang sangat tinggi dan memperbolehkan non-muslim beribadah di masjid. Sebuah tindakan yang luar biasa. Bandingkan dengan para biksu yang sekedar beristirahat. Nabi bahkan memperbolehkan masjid digunakan sebagai tempat ibadah non-muslim. Inilah teladan toleransi dalam Islam yang hari ini dikaburkan oleh beberapa oknum fanatik, seolah-olah Islam itu eksklusif dan memisahkan diri dari umat beragama lain. Teladan dari Nabi itu saat ini kurang diamalkan, karena narasi kebencian dan pengkotakan telah mengambil alih ruang publik. Akibatnya, Islam yang tergambar di luar adalah Islam yang suka membatasi dirinya dari agama lain dengan alasan menjaga akidah. Pandangan Holil yang menyatakan bahwa toleransi tidak boleh masuk dalam ranah akidah dan syariat agama lain untuk menghindari potensi penistaan dan penghinaan agama mungkin didasarkan pada kehati-hatian untuk menjaga kesucian tempat ibadah umat Islam. Namun, sikap inklusif dan toleran seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad justru dapat memperkuat hubungan antar umat beragama dan memperlihatkan Islam sebagai agama yang ramah dan terbuka. Dengan kata lain, pernyataan Holil itu sejatinya hanyalah sebuah topeng yang indah dengan alasan yang dicari-cari. Karena hal itu tidak ada kaitannya dengan akidah dan penistaan agama. Bahkan narasi penistaan agama itu sendiri sebenarnya lahir dari kelompok fanatik yang tidak menghendaki kerukunan. Dahulu, narasi itu kerap digunakan oleh FPI dan ormas sejenisnya. Banyaknya konflik antar agama yang terjadi di Indonesia ini karena umat Islam dibuat eksklusif dan tidak berbaur dengan kelompok beragama lain secara harmonis. Umat Islam dibatasi dengan fanatisme yang ketat berdasarkan asumsi beberapa orang. Padahal memberikan kesempatan kepada non-muslim untuk beristirahat di masjid atau bahkan beribadah di dalamnya tidak berarti mencampuri akidah atau syariat agama lain, tetapi lebih merupakan bentuk nyata dari praktik toleransi. Ini bisa dilihat sebagai wujud keramahan dan penghormatan terhadap sesama manusia,
tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keimanan Islam. Orang Islam harus bersikap dewasa, karena umat non-muslim juga menyambut umat Islam dengan toleran. Misalnya, kisah B.J. Habibie yang diperbolehkan beribadah di gereja sewaktu di Jerman dulu. Bayangkan, kalau umat Islam diperlakukan dengan tidak adil di luar sana, tentu itu akan menyedihkan. Dalam dunia modern, dengan interaksi antar agama yang semakin kompleks, contoh dari Nabi Muhammad itu bisa menjadi pedoman penting. Toleransi beragama tidak hanya soal menghormati perbedaan keyakinan, tetapi juga soal bagaimana kita bisa hidup berdampingan secara harmonis dan saling menghargai. Sikap toleran Nabi Muhammad itu bisa menjadi model bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan keragaman agama di masa kini. Jangan menjadi umat yang ngamukan karena Nabi tidak mengajarkan demikian. Toleransi tidak hanya tentang menerima keberadaan agama lain, tetapi juga tentang bagaimana umat berbagai agama dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati. Menyediakan ruang bagi biksu untuk beristirahat di masjid atau bahkan beribadah sesuai keyakinan mereka dapat dilihat sebagai wujud nyata dari toleransi tersebut. Ini menunjukkan bahwa umat Islam bersedia membuka pintu mereka bagi orang lain tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip keimanannya. Di tengah dunia yang semakin plural dan beragam, nilai-nilai toleransi dalam Islam menjadi semakin relevan. Menghormati perbedaan, berdialog dengan terbuka, dan saling membantu dalam kebaikan adalah prinsip-prinsip yang dapat menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik. Indahnya toleransi dalam Islam terletak pada kemampuannya untuk mengajarkan umatnya untuk hidup dengan damai dan harmonis bersama semua orang. Umat Islam dapat menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menghargai perbedaan dan mewujudkan perdamaian. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkuat ikatan antar umat Islam, tetapi juga mempererat hubungan dengan umat beragama lain, menjadikan dunia ini tempat yang lebih damai dan toleran. Semoga saja narasi intoleransi terselubung tidak menguasai ruang publik, meskipun alasannya menjaga akidah dan kesucian Islam. Kerukunan adalah konsekuensi dari sebuah bangsa yang beragam. Mari kita jaga kerukunan itu dengan terus mengedepankan sikap toleran dan penghormatan kepada umat lain.